Semua pasukan Kusan segini banyaknya langsung menerbu Fritanis. Dan di tengahnya yang memimpin itu semua tentu Sang Elang. Dia masuk ke dalam istananya berhadapan 1 lawan 1 di singgasananya dia. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Karena saya minasan, saya datang kembali sana speak. Jadi mari langsung kita lanjutkan dongengin Berserk. Nah ini yang paling panas sejauh ini. Tadi aku udah bikin berapa part Berserk gitu ya. Kali ini permulaan panas-panasnya. Dan aku jamin ini bakal keren banget, bakal sengit banget. Dan ini mungkin akan menjawab, ada komentar kemarin ya, mana Griffith? Kenapa anda nyariin Griffith? Hey, dia orang jahat, ngapain nyariin Griffith? Tapi yang pasti jawaban itu gitu ya akan terjawab di part ini. Kita akan lihat aksi Griffith sekali lagi memimpin pasukannya dia membasmi, mengalahkan pasukan Kushan. Mari kita mulai perang sucinya. Silahkan di like, share, subscribe. Kalau mungkin bahasan kali ini, jangan lupa follow Instagram Sound Speak. Mari kita mulai cerita. Part kali ini 5 chapter sekaligus. 5 chapter sekaligus karena banyak actionnya gitu ya. Kita akan buka langsung dari Aftermath, alias setelah Fritanis itu dibersihkan dari serangan Kushan. Setelah kemarin Guts dan semuanya gitu ya dibantu dengan Zod, segala macam dengan kekuatan Shirke, semuanya lah. Mereka berjuang keras secara nggak langsung memulihkan Fritanis. Akhirnya Fritanis itu mulai damai gitu lah, mulai tenang kembali. Meskipun jelas hancur lebur di mana-mana. Di situ kita lihat Sir Owen itu lagi keliling gitu ya, dia lagi inspeksi dan di situ dia ngeliat banyak sekali mayat-mayat iblis Daka. Dia bertanya-tanya gitu maksudnya, ini kayak kota bener-bener hancur lebur semuanya gitu kan. Tapi monsternya tuh lebih banyak harusnya. Nggak cuman segini doang. Kenapa yang mati cuman segini doang? Dia bertanya-tanya, sisa monsternya termasuk yang gede raksasa ikan tuh kemana? Kemudian Sir Owen dengan pertanyaan dalam kepalanya itu dia lanjut mendekati luar kota Fritanis. Jadi di benteng terluarnya Fritanis, di situ semua pasukan aliansi Holisi itu berkumpul. Ceritanya mereka mau berangkat perang gitu lah ya. Di sini tapi mereka pada ngerumpi karena mereka nggak menduga gitu ya. Kemarin malam itu mereka diserang mendadak sama Kushan. Mereka pada ngerumpi semuanya tentang serangan dadakan, monster besar-besar, penyerangan mengerikan, banyak yang tewas dan parahnya komandan mereka itu kan kemarin malam di pesta tuh ya. Ikut pesta yang dibikin sama ayahnya Farnese. Jadi sekarang mereka bingung, ini komandan kita, petinggi-petinggi kita kemana? Petinggi lah ya, bukan komandan yang di perang ya, petinggi-petinggi mereka tuh kemana? Di situ Sir Owen bersama dengan ada ayahnya Farnese juga gitu ya. Dia di atas benteng tuh melihat, mengamati ini semua pasukan sedang dalam keadaan gaduh, nggak tenang gitu, sedang bimbang lah. Karena bisa dibilang posisi mereka baru aja dibikin kocar-kacir nih sama Kushan tadi malam. Begitu mereka lagi bingung, dari ujung sana gitu, dari kejauhan, tiba-tiba sepasukan manusia itu muncul. Dari yang jumlahnya cuma sedikit, tiba-tiba tambah banyak, jumlahnya banyak banget, berbatalion-batalion. Di tengahnya ada singgasana besar itu, tempatnya si Ganishka. Di sini begitu semua pasukan Holisi ngelihat gitu, termasuk Sir Owen semua. Begitu ngelihat mereka sadar, wah ini serangan mendadak kedua. Mereka sadar pasti bakal digeprek, bakal digiles dalam seketika. Dan bener aja. Lewat perintah langsung, komando langsung dari Ganishka, pasukan Kushan langsung menyiapkan dan menembakkan anak panah mereka. Semua melesat ke arah pasukan aliansi. Dari langit mereka semua dihujani anak panah dan langsung menghujam semua tubuh mereka. Semua pasukan Kusan segini banyaknya langsung menerbu Fritanis. Semuanya maju, yang di barisan depan nih, pasukan aliansi di barisan depan tentu langsung dikeprek, diinjek gajah, ditebas pedang, digorok pakai kapak segala macam udah. Semua pasukan yang di depan digiles habis. Pasukan Holisi begitu dapat serangan ini, mereka kocar-kacir dong. Petinggi mereka nggak ada, mereka belum siap apa-apa sekarang. Barusan berapa menit lalu tuh masih ngegosip, ngerumpi, tiba-tiba diserang gitu aja. Ini baris depannya udah pada digiles semua. Maka mau nggak mau, ini yang tersisa gitu, yang di dalam, yang di pertengahan sampai ke dalam. Mereka mau masuk lari ke dalam benteng Fritanis. Tapi kan penuh, sesak, sempit, kecil, cuma ada jembatan kecil. Banyak yang jatuh, banyak yang tenggelam. Bener-bener udah saking penuh dan saking chaoticnya gitu ya, saking porak-porandanya pasukan Holisi.
Di situ Sir Owen sadar, ini jelas serangan tadi malam itu cuman pembuka doang gitu ya. Bukan untuk menghancurkan Frittanis, tapi memang semata-mata bikin kocar-kacir pasukan Holisi, memutus rantai pasukannya, memutus rantai komandonya. Dan dia sadar ini begitu ada serangan dalam jumlah besar, meskipun pasukan Holisi ya banyak sebenarnya, tapi begitu udah jomplang gini, udah timpang, mau balikin keadaan udah nggak mungkin bisa. Di situ dia sadar pasukan Holisi udah pasti bakal kalah. Di situ kita juga melihat silat dengan pasukan Bakirakannya dia gitu ya, yang sebenarnya tuh kelihatannya ada di bawah komandonya Kushan tuh karena terpaksa gitu kan dia cuma mengamati keadaan aja. Di sini kita melihat pasukan Kushan bener-bener nggak ada ampun, mereka menerjang maju semuanya gitu kan. Tiba-tiba ini kan Kushan nih ya, Kushan dari sini, ini pasukan Holisi nih dari arahku sini lah ya, dari arahku sini itu ada bukit. Dari bukit itu tiba-tiba ada panah, ada anak panah jumlahnya belasan, langsung kena headshot ke kepala pasukan Kushan. Jenderal-jenderal Kushan tuh ya langsung copot semua kepalanya, entah mata, entah hidung, segala macam, copot semuanya kena anak panah. Dan begitu dilihat di situ ada satu orang yang menjadi pelaku, dan itu adalah Irvin sang pemburu. Dia solo gaming pakai semua panah-panahnya dia gitu ya. Sekali tarik langsung belasan anak panah langsung tepat sasaran, telak kena pasukan Kushan, terutama jenderal-jenderalnya. Karena jenderalnya ini pada modar gitu ya, banyak yang udah dikalahkan. Kan pasukan komando itu pasti dari komandan gitu kan. Semua pasti ngikutin kata komandan di lapangan. Karena komandannya pada hilang semua, rantai komandonya sampai depan tuh kocar-kacir. Jadi garda depan pasukan Kushan yang maju duluan nih, kan mereka pasti nunggu komando, nunggu instruksi buat stop, buat muter balik gitu kan. Nah ini nggak ada, mereka nggak ngerti kapan harus stop, pokok udah jalan aja, tabrak terus aja. Nah tanpa sadar mereka udah sampai mentok ke tembok bentengnya Frittanis. Mereka jatuhlah ke parit akhirnya. Jadi ini bener-bener rantai komandonya diputus sama si Irvin. Dan nggak cuman itu, ini gajah-gajah gede nih ya, yang mana tentu jinak dan dikendalikan sama pasukan Kushan, itu tiba-tiba kayak dikenain, kayak ditabrak sama kabut hitam, melayang-layang gitu dari satu gajah ke gajah lain. Tiba-tiba ini gajah semua itu nggak terkendali sama sekali. Mereka semua ribut seenaknya sendiri. Formasi yang udah dibangun itu langsung kacau balau. Dan itu tentu adalah kerjaan si raksas. Itu salah satu kemampuannya dia gitulah ya. Dan ini udah dari tengah nih, dari belakang, pasukan utama kocar-kacir, pasukan depan Kushan juga kocar-kacir. Begitu mereka udah mulai panik, porak-poranda, dari arah bukitnya lagi. Kali ini bukan Irvin sendirian, tapi beberapa pasukan berkuda tiba-tiba muncul. Dan di tengahnya yang memimpin itu semua tentu sang elang Griffith. Ini pasukan-pasukan Kushan pada kaget karena dari arah bukit itu nggak ada akses sebenarnya, nggak ada jalan, cuman ada satu tebing curam, satu doang, dan harusnya nggak bisa dilewatin siapapun. Tapi memang dari situlah pasukannya Griffith datang, memang dari tebing kecil berlayar dari laut. Mereka semua repot-repot datang ke sana untuk membantu pasukan Holisi. Griffith dengan gagah, dengan helmnya, dengan pedangnya, sekali lagi dia memerintahkan pasukannya dia untuk maju menerjang dalam perang. Semua pasukan berkodanya maju, termasuk dia juga ikut menyerbu gitu kan. Ini pasukan Kushan yang ngerasa, ini jumlahnya nggak seberapa gitu kok, cuman dikit doang. Bisa lah kita menang jumlah kok. Begitu udah clash saling bertabrakan dua pasukan ini, pasukan Kushan langsung disate sama pasukannya Griffith. Banyak banget yang pakai tombak panjang, tentu dipimpin sama si Locus gitu ya. Semua disate sekaligus. Tentu nggak cuma Locus yang bertindak, The Immortal, Zod sang abadi juga tentu ikut bertempur. Semua pasukan Kushan depan matanya ditebas, dicabik-cabik semua. Arah lain, Grand Belt dengan pasukannya dia juga berhasil meluluh lantakan pasukan Kushan yang berapa menit lalu itu sangat gagah dan di atas angin. Nah, kemunculan Takano dan Reborn ini yang kaget itu nggak cuma Sir Owen, nggak cuma ayahnya Farnese, semua pasukan Holisi, tapi Sila dan kelompok Bakirakannya pun juga kaget. Dia tahu nih, ini orang yang aku incer. Ini jelas Griffith sang elang. Ketika kekacauan ini terjadi, pasukan Kushan ini ada yang ngelapor nih ke Ganiska sebenarnya. Tuan Kaisar, ini pasukan kita baru aja diganggu. Rantai komando kita baru aja putus. Yang depan kocar-kacir, gajah-gajah kita nggak terkendali. Ganiska kelihatannya udah nyadar ini perbuatan siapa. Siapa yang berhasil memojokkan dia kayak gini. Dan beneran aja di pojokannya lebih parah lagi. Karena rantai komandonya putus semua, formasinya kacau balau. Akhirnya nih pasukan Takano dan Reborn itu berhasil mengerubungi, berhasil melingkari rombongan singgasananya si Ganiska. Jadi ini gajah yang tadi itu pada ribut semua, nggak ngerti harus kemana juga, karena dilingkari kudanya Griffith semua ini.
Di situ tentu supaya nggak kemana-mana gitu kan. Ini si Ganiska supaya bisa tetap diem di sana. Nah ini tadi si pasukan, si asistennya Ganiska ini tadi yang ngelapor. Begitu dia tahu gitu ya kalau ini udah terkepung, dia langsung bilang, Tuan Kaisar Anda harus lari. Belum selesai ngomong kepalanya copot. Tentu ulah siapa lagi kalau bukan pedangnya Griffith. Yap, Griffith sudah berhasil masuk menginfiltrasi pasukannya Ganiska. Dia masuk ke dalam istananya berhadapan 1 lawan 1 di singgasananya dia. Nah, sementara itu di luar, Silat nih yang dari tadi itu terobsesi menemukan Griffith. Dia akhirnya menyusup dari sebuah celah lubang gitu ya. Bener-bener di atas kursinya Ganiska, dia melihat tuh bahwa Griffith berkonfrontasi 1 lawan 1 dengan Kaisar Ganiska. Ganiska tahu betul bahwa depan dia ini adalah sang elang, karena dia bisa merasakan gitu ya, hawa ketakutannya dia yang seorang apostle di hadapan God kan, di hadapan sang reinkarnasi. Nggak bisa dibungkiri jiwa iblisnya dia gitu ya, yang mana bawaannya God itu bergejolak. Tanpa dia sadari, badannya dia gemeteran sendiri, dan dia tuh kayak menguap gitu ya, karena saking panas dan saking bercahayanya si Griffith tuh kayak dia tuh terbakar menguap, menunjukkan betapa takutnya dia dan betapa gelisahnya dia di hadapan sang elang. Begitu Griffith maju, dia sadar nih ya, si Kaisar Ganiska ini kelihatannya ketakutan sekali, gemeteran sekali, pengen dijamah sama si Griffith. Tentu Kaisar Ganiska tidak membiarkan itu. Dia langsung marah, dia berubah ke dalam wujud raksasanya dia. Dia masuk ke dalam wujud kabut gede tuh ya, dengan wajah yang gede banget. Dia ngomong karena Griffith, jangan sentuh aku. Aku adalah sang raja iblis. Akulah yang mengendalikan dunia, akulah yang menebar teror kepada dunia. Aku tidak sudi untuk bertekuk lutut di hadapan kamu, aku pasti akan membunuh kamu. Begitulah ucap Kaisar Ganiska ke atasannya dia sebenarnya, seorang Gaden Griffith. Griffith yang tenang, diem, kalem gitu ya. Di belakangnya dia pasukannya dia nih, Zod semua tuh ada di belakangnya. Griffith dengan tenang, dia kayak mancing si Ganiska nih ya, supaya lebih marah. Dia bilang, ruangan kandang burung ini terlalu panas sekali. Ganiska mendengar itu langsung kepatil dia kan. Dia langsung marah. Saking marahnya itu ruangannya dia, cavalry-nya dia tuh langsung hancur. Atapnya ambrol, pasukannya Griffith yang nahan, kemudian dibuang gitu kan. Akhirnya ya sudah, singgasannya yang tadinya tertutup, ini akhirnya terbuka lebar. Kelihatan di tengah-tengah medan pertempuran, ini ada Griffith dan pasukannya berkonfrontasi dengan Ganiska yang udah berubah jadi raksasa. Nah Griffith lagi-lagi dengan tenang, dengan kalem dia bilang, aku mencium bau laut ya, yang menandakan kok kelihatannya ada angin laut yang berhembus kemari. Begitu dia ngomong kayak gitu, dari belakangnya dia, dari belakang Griffith, angin itu kenceng banget, udah kayak topan gitu ya, berhembus gede banget. Semua orang di medan pertempuran merasakan hempasan angin ini, dan tentu yang paling merasakan kabutnya Ganiska. Ganiska yang segitu gedenya, segitu sangarnya dengan wujud kabut raksasanya dia, kena terpaan angin segitu kenceng, hilang badan raksasanya. Tubuh astralnya dia, tubuh kabutnya dia, yang di part sebelumnya tuh Guts mati-matian ngalahin. Guts sama Zod tuh sampai kerjasama buat bisa ngalahin. Dalam hitungan menit sama Griffith diempaskan gitu aja. Ganiska masuk ke dalam mode manusianya lagi. Dia bertekuk lutut di hadapan sang elang. Dia ngerasa nggak percaya, ini ngerasa apakah memang ini kekuatan Griffith gitu maksudnya ya, memang dia bisa memanggil angin sekencang ini atau memang kebetulan aja, kenapa bisa sampai seperti ini, dan kenapa aku bertekuk lutut di hadapan dia. Ganiska yang nggak percaya, yang malu, yang kesel, yang marah, menerima semua emosi ini, ditambah dengan omongan si Griffith yang bilang, Kaisar Ganiska, gimana kalau Anda tarik pasukan Anda dulu, gimana kalau Anda dan pasukan Anda mundur dulu sekarang, karena rasanya nggak perlu juga kita lanjutkan, kita teruskan pertempuran ini. Aku nggak bisa menyandera kamu, karena kamu nanti pasti bakal masuk ke dalam wujud kabut kamu. Masalahnya kalau kamu berubah jadi wujud kabut, wujud itu bakal hilang terterpa angin. Dan lagian nanti kamu nggak bisa ngasih komando ke pasukan kamu. Maka mending sekarang gitu ya, kita tunda aja dulu. Nggak ada untungnya kita lanjutkan. Mari kita selesaikan di ibu kota kerajaan, di Windham saja. Ganiska mendengar itu sembari sempoyongan tertatih-tatih, dia mencoba berdiri tegak di hadapan sang elang. Dia bilang, aku setujui ide kamu itu, akan aku iakan, dan nanti bersiaplah di ibu kota iblisku, akan aku kirimkan pasukan-pasukan terbaik yang pasti akan membumi hanguskan kamu. Ganiska dengan sesumbar bilang seperti itu, dan tidak lama kemudian pasukan Kushan-nya yang tengah medan pertempuran itu dikagetkan karena ada asap putih gitu ya, membumbung ke langit. Jumlahnya ada beberapa, yang artinya itu sinyal untuk mundur. Ya, pasukan Kushan segitu gagahnya, kekaisaran terkuat dari timur,
akhirnya mundur karena bujuk rayu dan kekuatan Griffith dan Takano dan Reborn. Mundur akhirnya, semuanya mundur sembari silat dan pasukannya cuma bisa mengamati gitu ya. Dia mencoba menentukan arah tujuannya nanti itu kemana. Sementara itu pasukan Holy See dan semua orang-orang di Frittanis, Sir Owen, ayahnya Varnish semuanya tuh kaget karena mereka bisa membalik keadaan, dan tentu yang membalik keadaan sang elang Griffith dan pasukannya dia. Dah, itu aja untuk kali ini, untuk perang suci bagian pertama. Yap, jangan sedih, jangan khawatir. Kalian merasa, lah masa gini doang perangnya? Ya nggak asik dong, Griffithnya nggak bertarung dong. Ya nggak ada perubahan iblis gimana-gimana. Tenang, ini masih bagian pertama. Nanti akan masuk lagi gitu ya ke final war-nya. Pertempuran puncak nih pasukannya Kushan dipimpin Ganishka dengan pasukan Takano dan Reborn plus pasukan Holy See dipimpin sama Griffith. Itu aja untuk kali ini. Semoga menghibur dan menyenangkan dan menegangkan buat kalian semua. Silahkan lihat videonya kalau ingin bahasan kali ini. Jangan lupa komentar, share dan kalian. Jangan lupa di follow Instagram Soundspeak dan subscribe buat kalian nikmati lebih banyak konten anime dan manga dari channel Soundspeak. Karena ini dan manga itu yang aku suka dan itu yang kalian suka. So I'll see you guys in the next video. Itadashi minasan.